Halo, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi. Kali ini kita bakal coba bedah satu pesan yang dalam banget dari kanal Bangun Sekarang. Kita akan ngobrolin soal sebuah perasaan yang mungkin banyak dari kita pernah rasain. Sebuah paradoks yang anehnya sering banget muncul di kehidupan modern kita. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Kalau dilihat dari luar, hidup kamu itu kayaknya udah sempurna. Karir oke, finansial stabil, semua serba nyaman. Tapi, entah kenapa, di dalam hati itu rasanya ada yang kosong. Ini perasaan yang sering kali bikin bingung, dan ternyata banyak banget loh yang ngalamin. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan paradoks kelimpahan modern ini? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal coba kupas tuntas kontradiksi yang menarik banget antara kesuksesan yang kelihatan di luar sama perasaan hampa yang justru sering muncul di dalam. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di kolom kiri, ini semua yang kelihatan dari luar kan. Karir sukses, keuangan aman, punya ini itu, hidup nyaman pokoknya. Tapi, coba sekarang lihat kolom kanan. Realita yang dirasain di dalam hati justru beda banget. Ada rasa hampa, cemas yang gak jelas sumbernya, bahkan sampai merasa tersesat. Nah, jurang yang lebar antara dua hal inilah inti dari paradoks yang kita omongin. Oke, kita udah lihat apa masalahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Buat nemuin jawabannya, kita harus gali lebih dalam lagi. Gak cukup cuma lihat pencapaian materi aja, tapi kita harus berani lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Nah, ini dia kuncinya. Pesan dari Bangun Sekarang itu sebenarnya mau bilang kalau rasa hampa ini akarnya bukan masalah materi. Ini masalah spiritual. Jadi, ini bukan soal apa yang belum kita punya, tapi lebih ke soal koneksi kita yang mungkin terputus, entah itu dengan tujuan hidup kita atau dengan Sang Pencipta. Baik, setelah kita sadar kalau masalahnya itu lebih ke arah spiritual, sekarang kita ngomongin solusinya. Yuk kita lihat 3 kunci utama yang bisa jadi jalan keluar untuk menemukan ketenangan dan kepuasan yang benar-benar sejati. Ini nih dia, 3 pilar buat transformasi diri kita. Refleksi diri, hijrah, dan Al-Quran. Penting banget buat ngelihat 3 hal ini sebagai satu paket yang nyambung, bukan 3 hal yang terpisah. Oke, kita bedah satu persatu ya. Langkah pertama, refleksi diri. Ini bukan sekedar ngelamun ya. Ini bener-bener momen buat kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia, terus nanya ke dalam diri. Sebenarnya apa sih yang paling penting buatku? Tujuan hidupku itu apa? Gimana hubunganku dengan Tuhanku selama ini? Tanpa fondasi ini, langkah-langkah selanjutnya bakal goyah. Nah, setelah kita refleksi, langkah selanjutnya adalah hijrah. Hijrah di sini artinya adalah bergerak, beraksi. Ini adalah komitmen sadar buat pelan-pelan ninggalin apapun yang bikin kita ngerasa hampa, bisa jadi kebiasaan buruk, cara berpikir yang salah, atau bahkan lingkungan yang toksik, dan mulai jalan menuju kehidupan yang lebih sejalan sama tujuan kita. Dan pilar yang ketiga, Al-Quran. Ini bukan soal baca-baca aja, tapi benar-benar jadiin Al-Quran sebagai kompas hidup. Saat kita ngerasa bingung atau tersesat, di sanalah kita bisa nemuin petunjuk, ketenangan batin, dan arahan buat ngadepin berbagai tantangan hidup. Jadi semacam buku panduan praktis gitu deh buat perjalanan kita. Setelah kita tahu 3 kuncinya, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Apa sih hasil akhir dari perjalanan spiritual ini? Ini bukan sekedar ngilangin rasa sakit ya, tapi lebih dari itu, ini soal membangun sesuatu yang baru dan jauh lebih indah. Jadi, ini poin yang krusial banget. Tujuannya itu bukan cuma nambal lubang yang kosong di hati, tapi ini tentang membangun ulang pondasi hidup kita dari dalam, supaya kita punya tujuan yang kokoh, ketenangan yang gak gampang goyah sama keadaan duniawi, dan kepuasan yang benar-benar tulus. Tentu aja, perjalanan ini mungkin kedengerannya besar banget ya, dan menantang. Tapi coba deh ingat kutipan ini. Semuanya itu dimulai dari satu langkah kecil. Perubahan besar itu nggak terjadi dalam semalam. Semua dimulai dari satu niat, satu tindakan sederhana. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Apa satu langkah paling kecil yang bisa kamu ambil sekarang juga untuk memulai perjalananmu keluar dari rasa hampa menuju kehidupan yang lebih bermakna? Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri.